Anastasia Gionakara dari Sekolah SMK Santa Ignatius Loyola dari kelas 10I. Saya akan membahas dengan tema Émile Durkheim. Émile Durkheim adalah filsuf dan sosiolog Prancis ternama dan dikenal sebagai bapak sosiolog modern. Ia merupakan orang pertama yang mendirikan Departemen Sosiologi di universitas di Eropa, yakni pada 1895. David Émile Durkheim lahir di Epinal, Prancis pada 15 April 1858 dan ia dari keluarga Yahudi yang taat. Ayah, kakek, dan kakek buyutnya adalah rabi atau pendeta Yahudi, sehingga ia pun diharapkan mengikuti jejak mereka. Durkheim bernama Moise Durkheim dan ibunya Melanie Neu Isidore. Durkheim terlahir sebagai anak bungsu yang memiliki 3 saudara, yaitu Felix, Rosine, dan Celine. Tahun 1887, Durkheim menikah dengan seorang wanita yang bernama Louise Dreyfus dan dikaruniai 2 anak. Émile Durkheim meninggal pada 15 November 1917. Saat masa kecil, Durkheim memutuskan untuk keluar dari sekolah rabi setelah menyadari bahwa dirinya memiliki menjadi agnostik dan daripada diindoktrinasi oleh satu agama. Durkheim tumbuh sebagai siswa yang cerdas dan diterima di École Normale Supérieure atau ENS, yakni sekolah pasca sarjana terkemuka di Paris pada 1879 atau di usia 21 tahun. Di sekolah ini, ia satu angkatan dengan Jean Jaurès dan Henri Bergson, yang kemudian dikenal sebagai tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. Ketertarikannya pada ilmu sosial juga didorong oleh fenomena politik, salah satunya kekalahan Prancis dalam Perang Prancis atau sampai Perusia. Namun, minatnya pada ilmu sosial sedikit terganjal karena saat itu Prancis belum memiliki kurikulum ilmu sosial. Pada 1882, Durkheim lulus dengan gelar sarjana filsafat. Selama beberapa tahun setelahnya, ia mengajar filsafat dan di sejumlahnya sekolah provinsi. Demi mengejar minatnya, pada 1885, Durkheim memilih meninggalkan Prancis untuk belajar sosiologi hingga ke Jerman, di mana ia bertemu dengan banyak dan menerima pengaruh dari pelapor psikologi eksperimental Wilhelm Wundt. Di Jerman, Émile Durkheim mempublikasikan beberapa tulisan tentang ilmu sosial dan filsafat. Berkat tulisannya, ia kembali ke Prancis pada 1887 dan akhirnya mengajar ilmu sosial yang baru dibuka di Universitas Bordeaux. Pada 1893, ia menerbitkan karya besar pertamanya berjudul The Division of the Labor in Society, yang berisi tentang pengaruh norma-norma sosial pada individu dalam suatu masyarakat. 2 tahun kemudian, Durkheim menerbitkan buku The Rules of the Sociologische Method yang menjelaskan apa itu sosiologi dan bagaimana cara kerjanya. Masih tahun yang sama, yakni pada tahun 1895, Durkheim akhirnya mendirikan Departemen Sosiologi di Universitas Bordeaux, yang menjadi pertama di Eropa. Pada 1897, Durkheim menerbitkan karya ketiganya, Suicide, A Study in Sociology, sebuah karya studi kasus yang mengeksplorasi tingkat bunuh diri yang berbeda di antara umat Protestan dan dalam karyanya itu, ia berargumen bahwa kontrol sosial yang lebih kuat di antara umat Katolik membuat tingkat bunuh diri lebih rendah. Pada 1982, Durkheim telah menjadi tokoh sosiologi terkemuka, di mana kuliahnya menjadi salah satunya kuliah wajib. Ia juga menjabat sebagai penasihat Kementerian Pendidikan Prancis.
Pada 1912, Durkheim menerbitkan karya besar terakhirnya, yaitu The Elementary Force on the Religious Love, sebuah buku yang menganalisis agama sebagai salah satu misi hidup Emil Durkheim adalah mendorong sosiologi menjadi ilmu yang mandiri dan terlepas dari pengaruh filsafat dan psikologi. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Emil Durkheim adalah fakta sosial, yaitu harus menjadi pokok bagi mengerti dengan riset empiris. Akhir hidup dari Emil Durkheim, yaitu Perang Dunia I yang dimulai pada 1914 berpengaruh besar bagi kehidupan Emil Durkheim. Peperangan membuat kehidupannya sangat kacau karena siswanya harus terjun membela negara dan tewas dalam perang. Hancur secara emosional dan kelelahan bekerja, Durkheim jatuh pingsan dan akhirnya meninggal karena stroke pada 1917. Sekian dari saya. Terima kasih. Tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk, meski jauh jarak.